Ya pasti moral, itu fondasi utama. Dalam segi apapun, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan, segala macam. Itu fondasinya di moral. Tapi ya itu tadi, kalau yang seperti itu diinginkan, tapi proses langkah awalnya nggak ke situ, ya nggak bisa. Kan gitu, contoh misalkan, kayak yang diceritakan Mas Agus tadi. Mulai dari misalkan anak-anak kita TK, SD, itu di sekolahan, entah berapa menit atau berapa jam diajari tentang bagaimana sih memilah sampah, apa sih efeknya sampah itu kalau dibuang sembarangan atau mungkin dicampur, nggak dipilah. Nah, habis dari sekolah pulang ke rumah, kalau orang tuanya nggak mengingatkan, ya sama. Apalagi setelah itu dia bermain dengan teman-temannya, tidak saling mengingatkan, ya sama. Harusnya waktu sore ngaji nggak diingatkan oleh guru ngajinya, ya sama. Jadi prosentase, karena ini merubahnya sulit, prosentase mengingatkannya harus dominan lebih besar. Di sekolah diingatkan, di rumah diingatkan, waktu bermain diingatkan, waktu ngaji diingatkan. Insya Allah. Dimanapun tempat memang itu memang harus. Oh, dunia perang. Perang. Oh iya, dan itu yang paling sulit. Karena yang memikirkan orang lain satu, yang 100 orang bahkan 1000 orang nggak memikirkan, kan berat. Jadi memang ya butuh seperti itu. Ya, memang kalau nggak seperti itu, pengolahan sampah sebaik apapun di Indonesia nggak akan mulus istilahnya. Bukan jalan, kalau jalan bisa jalan, cuman nggak bisa menyelesaikan. Ya kalau kita ambil hal yang paling sederhana, jadi tadi yang saya ceritakan, menekan atau kalau bisa menghilangkan sifat egois. Yang kedua, menumbuhkan rasa untuk memikirkan orang lain. Cukup. Kalau kita bisa menjelaskan seperti itu, kalau orang, iya ya aku buat sampah nok got, nok kalen, nok sungai, itu akan berimbas kepada orang lain, akan berimbas kepada anak cucu kita. Ya insya Allah dia sadar. Berarti fondasinya tetap akhlak. Ya pasti moral, itu fondasi utama. Dalam segi apapun, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan, segala macam. Itu fondasinya di moral. Iya, ya pasti. Makanya, misalkan kita gini, nggak usah ngomongnya tentang sampah. Kalau kita sering mengingatkan orang agar tidak egois, nanti larinya akan kemana-mana. Orang kalau nggak egois, salah satunya misalkan ke sampah, ya nggak akan mungkin dia buang sampah di sungai. Pasti itu. Nah, berarti kan kalau diambil dari fondasinya adalah ya itu mengingatkan orang lain supaya nggak egois, supaya memikirkan orang lain. Itu top. Tapi ada satu lagi, Mas Ari. Dan harus perilakunya betul, memberi contoh. Belajar Menasehati tapi tanpa memberi contoh itu tidak akan dianggap. Dari Mas Agus vibrasinya gak nganu gak sefrekuensi. Ngongkon wong sholat tapi sing ngongkon gak sholat kan ngono kuwi. Akhire sing dikongkon iku mau guyu. Awakmu ngongkon aku sholat, lha dhewe ora sholat piye? Itu balik nang Jawa ngono ya ngono tapi ya Jawa. Ya itu ngono ya ngono. Lah ini niki mangel Pak ditenangkan. Kalau kita menyuruh orang agar tidak egois, memikirkan orang lain, tapi kalau kita sendiri egois dan tidak memikirkan orang lain, ya sulit, nggak bisa. Berarti intinya lagi pondasinya di bawah adalah mengingatkan diri kita sendiri dulu, sebelum mengingatkan orang lain. Ya memang seperti itu. Memang ngomongin mindset itu kan entek. Wah, banget. Angel kan bisa ada solusinya. Angel kan tapi kan bukan hal yang mustahil. Iya, kan gitu. Memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Harusnya yang apalagi di saat ini kan peraturan juga masih lemah, ibaratnya kan di situ nggak ada hukuman. Jadi untuk merubah itu ya butuh waktu yang lama. Hukuman itu nanti hubungannya dengan sistem dan peraturan. Kalau kita memberikan sanksi, tapi kita tidak memberikan solusi, berarti itu kan sama saja. Memang iya, yang dirasakan pengolahan sampah itu memang seperti itu, Pak. Jadi kayaknya itu dari pihak berwajib itu seolah-olah membatasi masalah sampah, tapi bukan untuk melayani
masalah sampah. Contohnya gini, membatasi ya. Ini termasuk masalah Mas Arif yang Iya. dalam hatinya, Pak. Jadi membatasi dalam artian gini. Mantul Contoh aja Ya. contoh pembuangan residu. Pembuangan residu itu yang seharusnya itu biasanya kapasitasnya 3 dump truck. Di sini cuma dikasih 2 dump truck. Seharusnya kan lek kartu zaman ojo rong truk kok nganu rong dam, lek iso 10 dam jejer-jejeran sampah langsung. Iya, kan gitu ya. Tapi pertanyaan sederhananya Nah, gini, gitu loh. kalau memang itu mengikuti aturan, betulkah itu residu semua? Enggak kan? Ya tidak. Lah, ayo coba dilihat. Jadi gini. Itu pasti lebih banyak yang bukan residu daripada residu. Nah, Nah, ya cerita ya, Mas Arya. jadi gini, memang dalam di dalam masyarakat pasti pertama ya males milah ya. Nah, larinya ke sana juga pasti. Makanya kalau kita bicara tentang mindset yang ya ibaratnya ini ya tunggu kesabaran lah. Loh, enggak, kan gini, kalau kita mau memilah-milah tentang masalah, nanti akan ada klasifikasi, akan ada skala prioritas. Yang paling sulit kan merubah mindset. Tuh. Nah, kalau itu yang paling sulit, berarti itu yang harus diutamakan. Kan gitu. Iya, tetapi di lapangan ya. Di lapangan itu karena tidak ada hukuman sehingga masyarakat buaya campur belum. Loh, enggak seperti itu. Di awal yang saya tadi ceritakan, di 6 bulan, dan ini pun bisa bertambah sebenarnya. 6 bulan trial itu bisa sampai 1 tahun. Misalkan di dalam trial itu tadi, kita mencari orang-orang yang memang mau memilah sampah dari rumah tangga. Kalau dia tidak mau, ya kita cari yang lain. Nah, tapi cara ini kan tidak dilakukan. Belum. Nah,